Kak Ika. Halo Kak Adi. Halo anak-anak. Ketemu lagi sama Kak Ika dan Kak Adi. Nah anak-anak, minggu ini kita ketemu lagi di ibadah online YouTube GKI Dasa. Nah apa yang harus dilakukan Kak Ika, anak-anak? Yang pertama, ya harus bangun tidur. Setelah itu kita harus sudah mandi dulu supaya siap untuk kebaktian online. Dan jangan lupa bajunya harus rapi. Betul. Ya, oke. Sekarang lagu pertama apa Kak Ika? Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Musik. Bangkit berdiri semua ya anak-anak. Tepuk tangan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, baca koran. Papa sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Yesus sayang semua. Sekali lagi anak-anak ya, lebih semangat. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Nah, anak-anak, setelah tadi kita memuji Tuhan Yesus sayang semua, Kak Adi mau ajak kalian untuk doa, ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh berkumpul walaupun melalui YouTube, tetapi kami boleh bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati acara ibadah online sekolah minggu kami dari awal sampai akhir hanya dalam penyertaan Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau kembali memuji Tuhan. Tuhan berikan kami semangat dan hati untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Kak Ika, di belakang kita sudah ada berbagai macam binatang. Coba Kak Ika pilih dua, sebutkan nama binatangnya apa. Apa ya? Yang Kak Ika suka. Yang Kak Ika suka kupu-kupu Ya. dan gajah. Oh gajah. Oh iya. Kalau Kak Adi suka burung sama jerapah. Ini di belakangnya Kak Adi jerapahnya. Nah, anak-anak, semua itu ciptaan Tuhan, binatang itu. Mari kita memuji Tuhan. Kambing, embek-embek. Kita lanjut dengan nanti kingkong badannya besar, dan terakhir setinggi-tingginya langit ya. Yuk, musik. Tetap bangkit berdiri anak-anak, kita pakai gerakan. Embek-embek, kucing meong-meong, kata teot-tek, belum, tapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah, haleluya. Sekali lagi ya, kambing bebek. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kata teot-tek, belum, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah, haleluya. Kingkong badannya besar anak-anak. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan. Sekarang siap-siap gajah yang badannya besar ya anak-anak. Gajah badannya besar, tapi aneh
memberikan persembahan. Anak-anak bisa minta tolong orang tua untuk membantu ya. Persembahan bisa diberikan lewat transfer ke rekening yang tertera di layar atau lewat QR code. Sekarang kita bawa persembahan kita dengan menyanyikan lagu Aku Bawa, Aku Berikan Persembahan. Setelah memberikan persembahan, sekarang saatnya kita berdoa. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang sudah Kau berikan kepada kami lewat orang tua kami. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Dialah Tuhan yang memberkati supaya bisa dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak pastinya sudah siap mendengar firman Tuhan. Sekarang kita mau menyanyikan Aku Anak Terang. Musik. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan serta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Sekali lagi ya, aku anak terang. Terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan serta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Sekali lagi ya, terang di rumah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Nah, anak-anak, sekarang kita mau berdoa sebelum kita dengar firman. Kita doakan juga untuk Kak Silvi yang akan membawakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan, terimalah pujian kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati Kak Silvi yang akan membawakan firman Tuhan.
biarlah Tuhan urapi Kak Silvi. Terima kasih ya Tuhan, siapkan hati, pikiran, dan telinga kami supaya kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, terang. Lebih terang lagi. Halo adik-adik. Nah, tadi gelap, tapi Kak Silvi punya ini nih, lampu emergency, supaya menerangi pas listriknya mati. Kalau dulu, itu belum ada lampu emergency adik-adik. Jadi, kalau misalnya orang-orang jalan malam-malam, mereka pakai yang namanya lentera. Bentuknya mirip kayak gini juga. Nah, tapi nggak pakai listrik ya, pakai minyak. Nah, ngomong-ngomong lentera, Kak Silvi punya cerita nih. Jadi, dulu itu ada 10 gadis. Ada 10 ya. Yang 5 ini bijaksana, yang 5 ini bodoh. Nah, gadis yang bijaksana itu mereka bawa lentera dan bawa minyak supaya lenteranya bisa terus menyala. Tapi yang gadis bodoh cuma bawa lentera aja, mereka nggak bawa minyak. Nah, waktu itu 10 gadis ini sedang menunggu pengantin laki-laki karena mereka mau ada pesta pernikahan. Waktu itu mereka menunggu, mereka pegang lentera dan mereka menunggu. Tapi pengantinnya nggak datang-datang. Mereka menunggu sampai malam. Mereka sampai bosan, terus mereka ngantuk. Kalau ngantuk adik-adik ngapain? Tidur ya. Jadi waktu itu mereka ngantuk sampai ketiduran juga loh. Terus mereka ketiduran. Saat tengah malam, tiba-tiba ada suara yang berkata, "Pengantin datang, pengantin datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu terbangun dan membereskan pelita mereka. Ternyata pelita milik gadis bodoh, minyaknya hampir habis, sudah redup. Lalu dia minta minyak pada gadis bijaksana. Gadis bijaksana menolak karena minyaknya bisa tidak cukup untuk mereka semua. Dia menyarankan gadis bodoh untuk pergi membeli minyak ke penjual minyak. Lalu gadis bodoh pergi membeli minyak. Ketika gadis bodoh pergi membeli minyak, pintunya dibuka dan gadis bijaksana masuk ke dalam ruang pesta untuk pesta pernikahan. Ketika gadis bodoh kembali setelah membeli minyak, pintu sudah ditutup. Gadis bodoh tidak bisa lagi masuk ke ruang pesta pernikahan. Dia menjadi sangat sedih sekali. Sia-sia dia menunggu. Nah, adik-adik, sedih ya seperti gadis bodoh tadi. Dia sudah menunggu, tapi sia-sia. Nah, kita juga pasti adik-adik sekarang nunggu nih. Kapan ya bisa sekolah lagi? Kapan ya bisa main ke mall lagi? Kapan ya bisa main sama teman-teman lagi di sekolah minggu? Nah, meskipun kita masih menunggu, kita nggak boleh males-malesan adik-adik. Tetap harus bangun pagi, tetap harus rajin belajar, rajin mandi. Jangan sampai nanti sekolah minggu belum mandi. Terus kalau misalnya main, juga mainannya diberesin. Supaya nanti ketika pandeminya sudah berlalu, kita tetap jadi anak yang good, tetap rajin, tetap jadi anak baik. Nah, adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya ya. Ayo minta tolong papa mamanya juga bantuin buka Alkitab di Matius 26 ayat 41. Kak Silvi bantu bacakan ya. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Nah, kita harus tetap berjaga-jaga ya adik-adik. Sebelum kakak menutup cerita, yuk kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah baik dalam hidup kami. Tuhan, ajari kami anak-anak sekolah minggu untuk tetap setia dalam kami menunggu, untuk kami tetap berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk sekolah minggu depan. Sampai ketemu. Halo adik-adik. Nah, tadi sudah selesai ya mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan buat aktivitas. Hari ini kita mau buat apa ya?
Tara, kita akan membuat lentera seperti ini. Nah, apa saja alat yang akan digunakan, alat dan bahannya? Yang pertama ini, adik-adik siapkan sebuah botol air mineral kemasan ya, ini yang bekas saja. Nah, kalau sudah, botol mineral ini akan dibagi menjadi 3 bagian seperti ini. 1, 2, 3. Nah, kira-kira ukurannya seberapa ya? Adik-adik bisa kira-kira sendiri ya. Nanti bagian yang tengah ini akan dihilangkan, tidak dipakai. Jadi yang dipakai hanya bagian atas dan bagian bawah. Apalagi ya yang disiapkan? Adik-adik siapkan juga ini, kertas. Bentuknya seperti ini. Adik-adik bisa lihat ini lingkaran, lalu dibuat polanya seperti ini. Tujuannya nanti supaya bisa masuk ke dalam botolnya begini ya, bisa. Kemudian apalagi yang perlu disiapkan, yaitu kertas panjang seperti ini ya. Ini ukurannya kurang lebih 1,5 cm, ada 2. Warnanya terserah, bebas. Berikutnya adik-adik juga perlu siapkan lem uhuk. Lalu juga siapkan ini untuk api. Nanti kita buat api seperti ini, juga pita. Oke, siap, kita akan membuatnya ya. Tadi kita sudah memotong botol air mineral menjadi 3 bagian. Kita akan pakai bagian ini. Kita akan buat lilin yang ada di dalamnya dengan kertas ini. Caranya bentuk dulu menjadi huruf V seperti ini. Nah, kemudian kita lipat ya. Ini ya, dilipat-lipat, ditumpuk-tumpuk saja ya. Tumpuk terus sampai habis. Kalau sudah habis, nanti kita akan bisa lihat tingkatannya. Nah, seperti ini. Tara, sudah jadi kan? Kalau sudah jadi kita lem ya, bagian atas dan bawahnya. Ya. Lalu bagian bawahnya juga dilem. Setelah itu, kita akan masukkan ke dalam botol seperti ini. Ya, kalian harus berusaha ya. Oke. Ya, seperti ini kira-kira ya. Tunggu sampai dia kering dan menempel. Lalu kita tempelkan juga api yang sudah kita buat. Kasih lem. Lalu ditempel di ujung kertas supaya menjadi lilin. Seperti ini ya. Kalau sudah selesai, kita juga lem bagian botol ini. Pinggir-pinggirnya kita beri lem supaya bisa merekat. Ya, supaya bisa masuk seperti ini. Kalau sudah selesai, kita tempelkan kertasnya. Kita beri lem juga ya. Terakhir adalah kita gunting pitanya.
Kita beri lem di sisi kanan dan di sisi kiri. Tunggu sampai kering dulu, baru dia bisa diangkat. Tara, jadilah lentera. Selamat mengerjakan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, kebaktian online kita pada hari ini sudah hampir berakhir. Mari kita menutup kebaktian ini dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu atas kebaktian ini mulai dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan sendiri yang berkenan terhadap kebaktian ini. Biar Tuhan juga yang memberkati kami dan keluarga kami untuk setelah kebaktian ini selama kami melakukan aktivitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Dah, Tuhan berkati.